Halo, selamat pagi anak-anak. Senang ya kembali berjumpa dengan kalian. Semoga kalian pagi ini tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah dari tema 1, subtema 2 tentang lingkungan dan manfaatnya. Kita akan memasuki pembelajaran yang pertama. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Nah, anak-anak, bagaimana kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Baik, sekarang mari kita lihat gambar yang satu ini. Anak-anak, pada gambar yang kalian lihat ini Ani sedang membayangkan sesuatu. Apa yang dibayangkan Ani anak-anak? Ini ada 3 gambar. Ya, ada 3 gambar. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Anak-anak, gambar ini ada tanah liat ya, tanah liat. Ini puding ini. Ini tanah liat ya. Kemudian tanah liat tersebut dibentuk menggunakan tangan kita, menggunakan otot kita. Kita tahu bahwa otot adalah salah satu organ gerak kita, yaitu organ gerak aktif. Nah, setelah dibentuk menggunakan tangan kita, ini hasilnya. Anak-anak, kira-kira Ani ini membayangkan tanah liat yang akan dibentuk menjadi apa? Iya, menjadi vas atau guci atau yang lainnya. Atau yang sering kita sebut sebagai gerabah. Ya, kerajinan tangan dari tanah liat ini. Nah, apakah gerabah itu? Anak-anak, untuk mengetahui gerabah, tentang gerabah, maka mari kita baca bacaan dari halaman 124 sampai 127. Coba buka buku kalian. Iya, bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Silahkan kalian baca. Setelah kalian membaca bacaan tadi, anak-anak, mari sekarang kita akan bahas isi dari bacaan tadi ya. Anak-anak, di dalam bacaan tadi disebutkan bahwa salah satu peninggalan budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga kini adalah gerabah. Nah, gerabah itu adalah barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Salah satu daerah penghasil gerabah di Indonesia yang terkenal adalah Madura, Nana ya. Nah, gerabah yang dihasilkan pengrajin gerabah di Madura ini adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat berwarna kuning dengan pasir halus. Anak-anak, ada beberapa daerah di Madura yang menghasilkan gerabah. Di antaranya adalah Mandala Andulyang, kemudian Dukoru Baru, lalu Iangkatan Kiangean, Baragung, Pandemawa, Dalpenyang Pakaparan, dan Blega Bangkalan. Nah, itu daerah-daerah di Madura yang menghasilkan gerabah. Anak-anak, untuk membuat gerabah itu diperlukan banyak alat ya, ada sekitar 11 alat. Yang pertama adalah panumbuk atau penumbuk, yaitu berupa bulatan untuk alat pembentuk bagian dalam. Itu adalah penumbuk atau panumbuk ya. Lalu panempa atau bisa disebut juga sebagai penempa, yaitu alat untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Kemudian pangorek atau pengerok.
ya, atau pengerok ya bisa dikatakan itu. Yaitu sejenis sabit bermata miring, bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Sedangkan panyabungan adalah wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Lalu pangelet. Nah, ini merupakan secarik kain untuk membentuk bibir gerabah anak-anak ya. Sedangkan pangajakan yaitu sejenis nyiru untuk ayaan pasir. Kemudian pangabuan yaitu tempat abu. Lalu panumpal yaitu alat menyisikan abu dari pembakaran. Ya. Lalu werkower. Werkower ini merupakan galah berujung kawat lengkung. Kemudian pamatong yaitu sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan yang terakhir adalah pungku. Pungku itu adalah pembakaran gerabah. Nah, ini adalah contoh alat-alat yang digunakan untuk membuat gerabah ya, anak-anak. Lalu bagaimana proses pembuatan gerabah ini? Untuk membuat sebuah gerabah itu diperlukan beberapa tahap. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat, ini yang merupakan bahan pokoknya. Kemudian yang kedua, mengaduk tanah liat dengan campuran air. Ini biar mudah dibentuk ya. Lalu yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan kain panglet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga menjadi bulat melingkar. Kemudian yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Lalu yang keenam, anak-anak, ini bila yang dibuat itu bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus, ini langkah yang ketujuh, dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Dan yang terakhir, kedelapan, langkah terakhir ini setelah kering adalah dibersihkan. Namun yang untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Itu anak-anak proses pembuatan gerabah mulai dari penyiapan atau penyediaan bahan baku sampai jadi sebuah gerabah. Nah, anak-anak, keuntungan penggunaan gerabah antara lain harganya murah ya. Lalu anti karat karena terbuat dari tanah liat. Lalu mudah dibersihkan dan yang pasti akan mengurangi polusi. Macam-macam peralatan yang terbuat dari gerabah itu misalnya vas bunga, pot bunga, periuk, tempat air, kendi, guci, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, sekarang akan kita lihat contohnya gerabah itu apa saja ya. Lihat ini. Nah, ini ada guci, ada apa ini? Ya, tempat air minum ya, cangkir gitu ya. Lalu juga ini ada kendi, ada vas dan juga guci, ini vas bunga dan lain-lain. Nah, baik anak-anak, semoga pelajaran hari ini
bermanfaat bagi kalian untuk menambah pengetahuan kalian. Sekarang kita berlatih ya. Coba dari bacaan yang berjudul Gerabah dari Madura tadi, kalian cari ide pokoknya, lalu tuliskan di buku latihanmu. Begitu anak-anak, sekian pelajaran hari ini dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.